Halo? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Jadi sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Jadi saya sekarang lagi S2 di ITB, punya tugas besarnya sama gitu sama kayak kalian. Jadi saya ngontrak sekarang ada namanya mekatronika. Mekatronika itu disuruh bikin alat juga, kendali motor. Nah, itu kurang lebih sama gitu job desk ya. Kalau kalian kan 3 mata kuliah disatuin. Kalau saya itu untuk 2 mata kuliah. Jadi yang satunya mata kuliah IoT. Jadi IoT-nya nanti yang terintegrasi sama alat PID itu gitu. Jadi saya kendali motor AC sekarang itu. Jadi lagi ongoing. Alatnya juga udah tinggal finishing gitu ya. Jadi nanti mungkin pertemuan 2 atau pertemuan 3 saya bakal demokan ya gitu. Jadi kita punya tugas yang sama gitu ya kalau teman-teman di S1, kalau saya di S2 gitu. Dan mirip-mirip. Ini saya mau coba tunjukin dulu. Ini untuk yang nanti ini nanti source code-nya saya kasih ya, termasuk sama apa namanya. Tapi cuman hardware-nya kan ada di kalian ya gitu. Jadi kurang lebih kayak gini tampilannya. Jadi ada portnya segala macam. Nanti kalau dikonekin ke microcontroller, ini saya coba konekin ke Arduino Mega yang punya saya. Nanti ada portnya, terus baud rate-nya berapa, connect gitu ya. Jadi nanti set point-nya mau berapa, bisa diatur di sini. Ini mungkin pertemuan 2 atau 3 ya saya jelasinnya. Ini paling briefing dulu ya di awalnya. Terus ini sensor value-nya, jadi nanti ketika kalian run gitu ya, sistemnya run, nanti sensornya akan menyesuaikan dengan set point yang di set gitu. Kurang lebih kayak gini, ada kendali sistem terbuka sama kendali sistem tertutup. Nanti sistem tertutupnya itu kalian bisa ganti KPK IGD-nya sesuai dengan yang diinginkan dan bisa juga diatur untuk time per loop-nya ya. Karena kan biasanya kalau anak-anak UPI yang saya temuin, bahkan sampai tugas akhir juga banyak kesalahan mereka, mereka lupa memperhatikan time per loop-nya gitu. Jadi bikin kendali PID tapi di baris yang lain ada delay 500, delay 1000, nah itu nggak boleh ya. Jadi itu nanti akan mempengaruhi time per loop-nya gitu. Nanti sambil diskusi secara praktisnya, saya juga akan membawakan secara matematis yang ada di persamaan sistem kendali diskrit itu gitu. Ini kurang lebih nanti codingannya saya kasih ya kalau udah ini. Terus juga saya juga mau lihat nanti hardware-nya seperti apa. Bisa di set juga nanti pokoknya ini buat kalian gitu ya. Lalu selain itu, ini yang nanti teman-teman, jadi secara sekarang tuh saya bikin berarti 3 software ya. Kalau yang ini nanti yang buat IoT itu koneksi ke apa namanya ke internet gitu. Jadi kita bisa atur-atur set point-nya berapa, lalu KP, KI, KD-nya berapa. Ini secara online nanti. Motornya motor AC gitu. Kalau untuk yang saya coba itu, oh, itu masih ada ya? Sebentar. Sekarang slide saya kelihatan ya? Saya close dulu. Oke, udah kelihatan? Cek, cek. Halo? Terlihat, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. kita Ya, masuk ke materi dulu ya sekarang. Mungkin tadi udah penjelasan secara singkatnya udah. Jadi mata kuliah kita itu saya minta serius karena ini adalah mungkin jantungnya atau intinya dari sistem kendali gitu ya. Jadi untuk mengimplementasikan yang kita pelajari kemarin-kemarin itu ada namanya tekniknya digital control system gitu ya. Jadi dari sistem continuous kita konversi dulu ke sistem discrete-nya gitu. Oke. Oke, tadi beberapa poin sudah diperkenalkan oleh Pak Diki. Jadi saya sekarang sambil S2, saya juga bekerja juga di PT CNI Indo Prima yang terletak di ITB juga gitu. Jadi saya kerja di ITB dan kuliah di ITB gitu ya. Jadi bolak-balik gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang pengen melanjutkan ke S2 ini wajib dikuasai karena sejujurnya untuk teknik ini nggak secara eksplisit dijelasinnya gitu. Jadi kalau kalian mau lanjut S2 itu udah harus paham gitu cara konversinya gitu. Jadi saya juga eh, belajar lagi gitu ya dari continuous ke discrete, discrete ke coding gitu ya. Jadi dari discrete nanti ke codingnya gitu ya di convert gitu.
Jadi review materi sebelumnya yang dari Pak Diki itu kemarin ada transfer function. Ya kan kalian udah belajar tuh ya, jadi dari transfer function yang banyak disederhanain. Lalu ada Laplace transform, jadi menghitung konstanta-konstanta, misalnya time set, settling time, terus overshoot dan sebagainya gitu ya. Lalu ada time response ya, jadi kalau misalnya respon waktunya pelan, nanti masuk eh, kondisinya tuh overdam atau underdam atau critical dam gitu ya, kan ada nanti itu ya gitu. Lalu kemarin juga di YouTube-nya udah ada sistem identification gitu ya. Jadi untuk mendapatkan persamaan dari motornya gitu ya. Jadi udah ada eh, persamaannya gitu ya. Jadi dari data gitu ya, dari input output terus masuk ke MATLAB, sistem identification teman-teman S2 bakal belajar lagi gimana kalau misalnya motor itu kan kita udah dapatkan sistem identification-nya gitu ya. Misalnya, oh ternyata motor ini 1/0,5 S plus 0,1. Tapi kan seiring berjalannya waktu itu motor itu kan bakal ada mungkin ada korosi, mungkin olinya habis dan sebagainya itu kan nanti akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada di kondisi motornya gitu ya. Jadi gimana caranya membuat controller yang bisa untuk mengatur plan yang berubah-ubah gitu. Nanti ada di mata kuliah kalau saya di kendali robas itu ada lagi. Jadi sistem kendali yang di S1 ini hanya permulanya aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen mendalaminya, mendalami lebih lanjut itu bakal ada banyak di S2 gitu. Kalau di S1 cara pakainya aja lah gitu ya, cara pakai toolsnya gitu. Jadi kalau di S2 tuh lebih ke analisis, kalian bisa bikin paper, bisa bikin jurnal, bisa mungkin menemukan teori kendali yang baru gitu ya. Gitu. Tapi kalau teman-teman pengen jadi praktisi atau misalnya oh cukuplah saya kerja di industri gitu, ini saya rasa kurang apa ya, kurang bakal dipakai gitu karena kan sistem di industri itu kan udah built in semua ya ya. Jadi udah dari fabrikasi, udah ada vendornya dan lain-lain gitu. Kecuali kalau kalian jadi vendornya atau pengen meneliti sistem kendali lebih lanjut gitu ya. Jadi ilmu ini penting banget gitu. Kalau buat saya sih sebenarnya ujung-ujungnya mah ya kalau di lapangan atau di praktek ya ujung-ujungnya semuanya if else lagi gitu ya. Nggak sampai sedetail saya bikin alat waktu itu ventilator saya sampai hitungin root locusnya bagaimana, sampai pole placement posisi polnya di mana aja nggak sampai segitunya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti lanjut S2 atau jadi peneliti, nah ini wajib gitu ya. Nah, jadi dari transfer function yang ini, saya bisa gambar nggak ya? Bisa gambar nggak ya saya? Ini gitu ya. Coba ya. Oh, itu malah jadi garis. Nah, ya deh, saya hapus dulu. Nah, jadi ceritanya itu gimana caranya jadi transfer function yang ini atau block diagram yang ini, itu tuh kita bisa jadiin dia apa namanya diimplementasikan ke Arduino gitu atau microcontroller lain seperti STM32, ESP32 dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih tekniknya sama ya karena kan sistem microcontroller itu kan looping ya. Jadi beda sama FPGA. Kalau FPGA kan kita program untuk jadi logic gate yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, kalau misalnya Arduino atau microcontroller lain, dia sistemnya looping. Jadi ada void setup, void loop. Nah, void loop itu yang harus teman-teman perhatiin banget gitu ya. Misalnya udah bikin program PID bagus, nanti tambah LCD, nanti tambah LED yang lain-lain bisa jadi berubah kalau misalnya ngodingnya nggak benar gitu, terutama kalau teman-teman pakai delay-delay itu gitu. Nanti saya sambil uh, contohin lah gitu ya 4 pertemuan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai delay, efek yang ke plan itu jadi seperti apa gitu. Makanya dari sekarang pesan saya kalau biasa pakai Arduino jangan biasain pakai delay, tapi pakai milis gitu ya. Nanti juga adalah. Nah, jadi untuk merealisasikan sistem kendali secara umum itu ya ada dua cara. Yang pertama itu dengan op-amp. Op-amp mungkin di mata kuliah elektronika itu udah ada ya op-amp. Jadi bikin rangkaian inverting, non-inverting, pengali, penjumlah, pengurang, dan sebagainya itu ada di elektronika.
Kalau dulu saya zaman S1 tuh ada namanya sistem apa bukan sistem kendali, praktikum elektronika analog. Nah, itu ada di sini. Dari transistor, bikin common kolektor, common emitter dan sebagainya. Ini atau kita pilih pakai microcontroller. Jadi kita pilihan gitu ya. Nah, pasti opsinya itu opsi zaman sekarang tuh apalagi anak-anak sekarang ya, pasti milihnya lebih ke microcontroller pasti itu. Nah, untuk ke microcontroller ada satu step yang harus dilalui yaitu mendiskretkan model sistem kendalinya gitu. Misalnya bikin controller controller PID ya berarti PID-nya harus didiskretkan. Kalau misalnya bikin integrator ya integratornya harus didiskretkan gitu ya. Karena kalau misalnya continuous mentah-mentah dimasukin, ya kalau misalnya samplingnya rapet ya, oh nggak ada program apa-apa, nggak ada delay, nggak ada apa, ya mungkin mendekati. Tapi kalau misalnya kondisinya udah apa namanya ada fungsi lain seperti koneksi ke internet kan koneksi ke internet itu kan nggak secepat yang kita pakai USB gitu ya karena kan dia harus connect ke cloud dulu ada prosesnya gitu jadi kita harus menghitung proses loopingnya itu gitu atau mungkin pakai library yang besar seperti Nexian Display kan itu cukup besar tuh ya jadi memerlukan waktu looping yang banyak atau bikin sistem pakai sensor GPS kan data di GPS-nya kan nggak real time per 0,1 detik ada gitu ya kan perubahannya paling di sekitar 1 atau 2 detik ya tergantung sama kualitas GPS-nya gitu jadi bisa jadi banyak opsinya gitu ya terutama ini yang sistem-sistem yang memerlukan waktu banyak gitu ya atau misalnya upload atau misalnya simpan data ke hard drive atau ke SD card itu kan perlu waktu jadi kita harus hitung time-nya gitu lanjut lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen continuous ya berarti harus pakai OPM dan resikonya pasti rangkaiannya akan jadi besar banget gitu ya. Karena buat bikin penjumlah aja kan perlu satu ini, satu IC. Bikin kurang satu IC lagi. Ya ada sih yang built-in gitu ya, tapi kan anak sekarang kan kurang ini ya, kurang suka gitu ya, pak elektronika-elektronikaan gitu ya. Pasti lebih banyak ke microcontroller apalagi kalau OPM itu kan susah keintegrasinya mau Bluetooth gimana cara pakai OPM-nya kan susah juga jadi ujung-ujungnya ya discrete gitu nah jadi ada tambahan blok diagram ya kalau teman-teman kemarin belajar itu kan ada controller di sini ada plane ada sensor gitu ya nah model digital controller tuh kayak gini jadi dari continuous masuk ke ADC jadi biner ya kalau binernya kita nggak usah pikirin ya karena kan di sini udah ada dari microcontroller ya kita udah cukup hitung aja gitu udah cukup coding aja gitu pusing-pusing ya tinggal ChatGPT gitu ya tapi kan hasilnya itu yang harus kita pertanggungjawabin gitu lalu keluarannya mau masuk ke driver motor atau ke transistor tinggal di set aja gitu zaman sekarang udah nggak sesusah dulu lah gitu nah jadi teman-teman kemarin belajar transformasi Laplace ya 1/s 1/s kuadrat dan lain-lain nah, nanti kita belajar ke transformasi Z gitu ya hari ini secara secara singkat ya transformasi Z-nya gitu ya nggak sampai detail kita hitung ROC-nya kita eh, eh, hitung stabilitasnya gitu ya tapi cukup cara pakainya aja nanti sisanya teman-teman dalamin sendiri gitulah ya jadi kalau saya mah sharing aja lah gitu ya jadi penggunaannya di industri yang saya pakai itu apa aja nggak sebanyak yang ada di buku mungkin buku Ogata atau buku Normanise gitu ya nggak sebanyak itu gitu nah jadi ceritanya tuh yang saya mau jelasin kemarin itu kan sama Pak Diki udah sampai sistem identification nih untuk bikin plannya kan jadi ada input ada output masukin ke MATLAB sistem identification keluar nanti persamaan Laplace-nya nah yang saya garis bawahi sekarang cara bikin controllernya gitu ya jadi gimana dari persamaan Laplace ini bisa ke coding gitu ya jadi bikin misalnya saya udah dapat nih persamaan kendalinya supaya dia stabil kita perlu S kuadrat tambah 5S kurang 3 per 1S kuadrat
min 3S plus 10 misalnya. Nah, angka itu gimana caranya masukin ke microcontroller itu. Nah, hari ini yang kita akan pelajari bersama. Nah, jadi ada 4 cara ini berdasarkan sama MATLAB ya. Ini kreatornya juga saya cukup suka juga, namanya Brian Douglas. Dia karyawan di Boeing ya, bagian sistem kendali gitu ya, sistem kendali pesawat Boeing. Orang itu terus di-hire ke MATLAB jadi content creator gitu ya. Kita coba tonton dulu ya. Nah, ini tuh ada di YouTube. Pokoknya nanti YouTube-nya emang harus beberapa kali tonton ya. Jadi nggak bisa sekali tonton langsung ngerti gitu. Saya mau share suara gimana caranya ya? Ada yang tahu? Cek cek. Halo? Biasanya ada di settingan preset yang pas ini Pak, apa, share screen-nya itu ada share screen dengan suara atau tidak gitu. Oh iya ya, sebentar. To share audio, share tab instead. Gimana maksudnya ini? Iya, itu pakaiannya Pak. Eh, ini kan also share ready apa? Share audio ya. Also share tab audio. Ini ya kayaknya ya. Coba ya, saya play dulu nanti ada suaranya nggak ya? Coba saya share ya. Ini ada suaranya nggak? Masuk nggak suaranya? Belum sih, Pak. Belum masuk suaranya. Tadi belum masuk suaranya? Halo? Belum ya? Di saya Masuk masuk, Pak, lagi. suaranya, Pak. Coba saya share lagi. We have a lot of mathematical tools that make analyzing and manipulating them Ada masuk suaranya? Sudah Pak, sudah Sudah, masuk. easier than Oke, sudah masuk ya. Oke, coba kita tonton bareng-bareng ya. Jadi ada 4 cara untuk mengkonversi dari blok diagram Laplace menjadi coding ya. Ini kita tonton ya bareng-bareng. Nanti habis ini kita coba praktekin. In some situations, it's easier to design a controller or a filter using continuous S-domain transfer functions. We have a lot of mathematical tools that make analyzing and manipulating them easier than, say, their equivalent time domain differential equations. However, while we like to work with transfer functions for design and analysis, it's often the case that we need to implement them in software that runs on some processor or microcontroller, and it might not be obvious how to go about doing this. So in this video, we're going to cover 4 simple ways to implement a transfer function in code. Nah, jadi sebelum kita In this lanjut video, we're going lagi. to cover 4 simple ways to. Jadi intinya itu ada 4 jalan ya untuk mengubah transfer function ini menjadi coding. Coding ini bisa apapun bahasanya, yang penting ada tambah, ada kurang, tambah ada kali, ada bagi, plus dia bisa shift simpan state ya. Kalau misalnya teman-teman biasa pakai Arduino, kalau di bagian bawah tuh ada misalnya time previous atau misalnya state previous gitu ya. Nah, itu kita bisa geser, atau kalau misalnya di PLC ada instruksi copy data. Jadi intinya buat ngegeser lah. Jadi intinya kita butuhnya tambah, kurang, kali, dan geser. Tambah, kurang, kali, bagi, dan geser. Nah, itu. Jadi ada 4 jalan, teman-teman bisa pilih salah satu jalan itu ya. Jadi nggak harus 4-4-nya dikerjain gitu. Pilih yang paling umum ya, kalau misalnya untuk penelitian, kalau misalnya untuk praktek proyekan ya pakai yang paling gampang aja lah, ujung-ujungnya kan gitu. Di lapangan mah noise, ya udah noise aja lah kita, itu yang penting alatnya nyala, alatnya jalan sesuai dengan keperluan gitu ya, nggak sampai hitung noise-nya berapa, stability-nya gimana gitu ya. Tapi itu kita lanjut lagi. To implement a transfer function in code. I'm Brian, and welcome to a MATLAB Tech Talk. Now, before we get into any of these methods, we need to talk briefly about continuous time and discrete time systems. Transfer functions are continuous time functions, so they produce a continuously changing signal in the time domain. But software runs in discrete time.
At each time step, the code runs and the variables are updated. And then those values are held until the next time step when the code runs again and they're updated once more. So the variables in a discrete system are only updated periodically. Why is this a big deal? Well, when we implement a transfer function in code, we're basically implementing a differential equation, which means that we need to perform differentiation and integration. And since we only have periodic information in software, we have to figure out how to integrate the signal and differentiate the signal using these discrete points. There are many different ways to do this. And to just illustrate a few, let's say that we want to find the area under this continuous curve. Jadi yang penting itu tuh salah satu yang penting itu adalah integral dan diferensial. Kalau teman-teman ada mata kuliah sinyal sistem nggak sebelumnya? Halo? Ada Pak. Ada, Pak. Sekarang Udah Bapak. ngontrak? Oh, lagi ngontrak ya? Kan di situ ada yang namanya kayak Riemann sum, integrasi yang hitung manual, ada iterasi titik tengah dan sebagainya, ada ya materi itu ya? Jadi ngeintegralin dengan cara tambah kurang kali bagi. Nah, itu biasanya ada di analisis numerik. Analisis numerik apa sinyal sistem ya? Tapi di antara itu deh, pokoknya dia tuh ngebahas cara integral dan diferensial dengan operasi tambah kurang kali bagi gitu ya. Jadi ada beberapa metodenya, ada Riemann sum, ada trapezoidal, ada ya pokoknya bisa dicek lagi lah ya, itu teoretikal ya. Tapi cara itu bisa untuk bikin program integral dan diferensial di coding gitu ya. Apapun bahasanya yang penting ada looping tambah kurang kali bagi sama geser. Gitu. Curve, and we're sampling the signal at discrete time steps. The question is, how can we sum up the area under this curve if all we have access to are these data points? Well, a simple way is to just assume the value of the signal is held constant between time steps, and so the area is just the sum of all of those signal values times the delta time. This is a first-order method called forward Euler integration, and it typically produces the most error, as you can see by the fact that it's grossly over or underestimating the area. We can decrease this error by lowering the sample time, which means that we're holding the value constant. Nah, jadi ini kenapa perlunya hitung time per loop dan nggak boleh pakai delay gitu ya. Jadi bandingin ya kalau misalnya programnya ada delay nih contohnya ya. Kita mau integralin, misalnya integralnya time-nya besar, itu jadi Values errornya besar times the juga. delta time. Ya nggak kehitung. This Tapi kalau is kita a hitungnya most rapat, error. ya berarti rapat Constant gitu ya. for a Mendekati shorter lah ya. time before the code runs again and Ini namanya forward Euler integration. Nanti teman-teman belajar lagi, nggak apa-apa. Ini pelan-pelan aja lah ya. updates the variables. But the lower the sample time, the less time we have to run the code since it has to finish running in this amount of time. So there's a limit to how short we can make it. In addition to lowering the sample time, we can also decrease error by choosing a different integration method. Other methods make different assumptions as to how the signal is changing between the discrete points. For example, second-order trapezoidal integration assumes that the signal is linearly transitioning from the Nah, jadi ada cara selain forward Euler integration, ada juga namanya trapezoidal integration. Nah, ini yang kita bakal pakai itu yang trapezoidal integration. Jadi, kalau di microcontroller itu, ini kursor saya kelihatan ya. Misalnya pembacaan pertama nih, analog read misalnya. Nah, analog read ini ada di paling bawahnya ada namanya misalnya previous value gitu ya, sama dengan value. Value-nya nilainya analog read misalnya. Nah, yang kedua tuh ada masuk misalnya di balik tadi ke analog read lagi kan nilainya berubah, tapi dia masih ngesimpan nilai yang ke satu gitu ya. Jadi setelah itu maka masuk ke persamaan luas trapesium gitu. Jadi kita bisa tahu isi isi atau nilainya nilai integrasinya tuh berapa gitu. Untuk apa integrasi, untuk apa integral? Nanti kan kita bakal pakai sistem kendali PID, PID. Nah, I-nya itu kan integral gitu. Untuk menghitung jumlah error persatuan waktu gitu.
previous time step to the current time step, and then it calculates the area of these polygons. And there's a number of higher order methods that use more of the past data points to try to create a more accurate representation of what the signal is doing between time steps. Typically, the higher the order, the better the result. Discrete differentiation is similar. A simple way to find the slope between two discrete points is to just subtract the two values and divide by the sample time. Nah, jadi differentiation itu untuk menghitung nilai diferensialnya. Ini biasanya dipakai untuk menghitung kecepatan. Misalnya kecepatan nih, posisi sekarang kurang posisi sebelumnya dibagi sama waktu yang ditempuh, kan itu diferensial juga gitu ya. Jadi ini ngitung diferensial. Kalau di PID itu ya berarti controller D-nya yang dipakai gitu ya. Fungsinya biasanya untuk ngerem. Nah, nantilah mungkin pertemuan 2, pertemuan 3 kan kita coba pakai plan ya. Nanti kalian bisa paham fungsi dari controller proporsional itu apa, controller integral itu apa, sama controller derivatif, tapi persamaannya kan pakai persamaan diferensial ya. Kalau teman-teman cari kan itu KD kali S gitu. And just like with integration, we can improve this with higher order methods or by lowering the time between discrete points. So hopefully you can see how the accuracy of our code is going to depend on both the sample time, how fast the discrete points are updated, and the integration and differentiation methods that we choose. So these are two things that you need to consider when writing a continuous transfer function with discrete time software. Now, with that being said, in the code that I'm going to show you, I've just picked an arbitrary sample time and an arbitrary differentiation and integration method. But when you write your own code, you can choose a different sample time, and you can swap out the discrete methods for something else. It all depends on how accurate you want the result and how much processing power and memory the microcontroller has that you're working with. So let's get to it. For the first method, we're going to talk about numerically solving the differential equation. Jadi pertama tuh caranya dengan menggunakan persamaan diferensial. Itu singkatnya, jadi dari Laplace itu kita langsung masukin ke coding gitu. Nanti kita lihat lagi ya. A transfer function is a differential equation that's represented in the... Jadi S ini tuh adalah diferensial gitu ya, karena kan 1 per S itu kan integral. Jadi nanti di sini misalnya ada, ini kan YS per US. Y ini kan outputnya, kan out per in kan. Nah ini kalau dipindah ruasin kan jadi S plus 2 dan sebagainya kali US. Nah US dikali S ini jadinya adalah turunan dari US ini gitu. Kalau kali S kuadrat berarti ya turunan kedua, turunan pertama, terus ini ya biasa aja gitu, kali 2 gitu ya, 2 US gitu. The S domain rather than the time domain. And since our code is going to execute in the time domain, we're going to want to get it back to the differential equations with the inverse Laplace transform. For example, we can multiply out the numerator and denominator and take the inverse. Ini kali silang ya, S kuadrat dan sebagainya kalikan ke Y, U-nya kalikan ke S ini gitu. Nanti disederhanain baru dimasukin ke coding gitu. Laplace transform to get this differential equation. The second derivative of y. Nah, y titik 2 ini adalah turunannya gitu ya. Y dot dot kalau di mungkin di S1 masih belum familiar ya sama simbol-simbol kayak gini. Saya juga baru banyaknya itu pas di S2. Jadi nanti teman-teman kalau S2 ini apa nih? X ada X titik, ada X topi, ada X ombak gitu ya, X tilde. Itu fungsinya macam-macam tergantung sama sistem kendali yang kita pakai gitu ya. Misalnya kalau saya biasanya nemuin ada X topi itu biasanya untuk observer, untuk nilai estimasi gitu ya, dan sebagainya. Ini bakal banyak notasi-notasi yang mungkin belum familiar gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen jadi engineer, bikin alat terus dijual, kayaknya nggak sampai segininya gitu, yang penting kan jalan gitu. Plus the first derivative of y plus 2 times y equals the first derivative of u plus 2 times u, where u is the input signal and y is the output signal.
Taking the inverse Laplace transform like this is really easy because it can be done by inspection. Every s multiplied by the variable is just another derivative of that variable. So s squared times y is the second derivative of y, and s times y is the first derivative. And in differential equations class, you may be asked to solve for y of t analytically, but with software, we can find an approximate solution numerically. And that's what we're going to do. To do this, we can rewrite the differential equation so that the highest derivative of the output is on the left side and the rest is on the right side. The basic idea for how we're going to approach this code is this. In the very first time step, we'll just solve for y double dot with our. Jadi YDD ini Y dot ya. Jadi kali UD itu U previousnya lah ya, U sebelumnya, kali U sekarang, kurang Y sebelumnya yang pertama ya, sama kurang Y sekarang gitu ya. Jadi ini dapatnya dari sini gitu ya. Di ujungnya Y itu kan outputnya. Jadi output sama dengan apa gitu ya, dimasukin ke dalam persamaannya gitu. Differential equation. Then in the next time step, we're going to integrate that y double dot to get y dot, and then we'll integrate y dot to get y. The input u is what's passed to the transfer function, so we always have a current u, and we can take the derivative of that to get u dot. Okay, so now we have all of the information we need to solve for y double dot again, and then we can move on to the next time step, and the process just repeats itself. And this works perfectly fine for every time step. But as you can see, it doesn't work for the first one, since at the beginning we don't have y double dot to integrate, which means we don't have y or y dot, and we also can't determine how the input is changing from a single discrete input point. So we're missing 3/4 of our equation. But Jadi misalnya kalau bikin alat nih, dinyalain, pas detik pertama tuh kan kita belum punya ini ya, belum punya nilai sebelum-sebelumnya. Bisa jadi kita asumsikan ke 0, atau kita bikin program pakai EEPROM gitu ya. Jadi state sebelumnya tuh gimana gitu. Jadi intinya diasumsikan lah ya, ini asumsi ya. UD 0, that's Y-nya okay. 0, We can just ini set these asumsi three gitu ya. to an Bisa initial. jadi pakai sistem mungkin memori gitu ya. Jadi gimana sih kondisi sebelumnya gitu ya. Nanti pas nyala lagi tinggal jalan lagi gitu. Bisa jadi gitu, bisa jadi di reset dari 0 lagi gitu. Initial value of our choosing, and we're all set. So there it is, a simple way to use discrete differentiation and integration to numerically solve a differential equation. Let me show you one version of this code in MATLAB. Ini udah ada ya codingannya di MATLAB. Sekarang ada teknologi ChatGPT, kalian bisa ketik ini terus konversi ke bahasa pemrograman Python misalnya. Bisa nanti keluar. Nanti cobain sama nggak hasilnya sama kayak gini gitu. Atau nyoba pakai Arduino misalnya ya. Jadi pembacaan potensiometer masukin ke kita namain sistem ya, plan, gimana sih keluarannya gitu. Nah, kalau di ITB itu ada ininya, ada praktikumnya gitu ya, sampai segininya gitu ya. Tapi itu untuk S1 sih. Kalau S2 ya biasanya yang dari kampus-kampus lain kayak saya tuh ya harus belajar sendiri dan bahkan harus masuk ke kelas S1 biasanya gitu. And if you're looking for C code or something else that you can run embedded on a microcontroller, this hopefully will give you a good starting point to understanding the logic. Now, at the beginning here, to get the true response, I'm going to use MATLAB's ability to handle continuous functions and plot the step response for our S domain transfer function, s plus 2 over s squared plus s plus 2. And then we're going to compare each of our discrete methods to this one just to see how they do. Okay, on to the first method. Here we. Nah, ini yang tadi, yang metode pertama ya, inisialnya kan 0, nanti masukin ini kayaknya bikin matriks ya, bikin vektor, time samplingnya berapa, maksimal sampai itunya berapa gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Build the time vector with a sample time of 0.1 seconds, and then use that time vector to build the step input. We set the initial conditions and predefine the size of the input and output vectors so that they aren't changing size each iteration in the for loop. Inside the for loop is where we code the differential equation. For the first step, we have to set the values to the initial conditions, like we said.
But then we can solve for the second derivative of y. And then every other time step, we can just solve for u dot, y dot, and y using a derivative and two integrals. I'm using first order methods for differentiation and integration here, but again, this is where you can replace this with a higher order method of your choosing. And we can see that the result for this is okay. It follows the general shape of the. Nah, jadi bentuknya ini ada miss ya. Karena kan belum memperhitungkan time-nya gitu ya, time step-nya gitu ya. Jadi dari persamaan Laplace langsung jadi bentuk y dot dot langsung masuk ke codingan gitu. Tapi bentuknya kan mendekati ya ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nyoba, diketik ulang aja. Ini MATLAB-nya ya, ini video YouTube juga. Nanti kalau misalnya benar-benar penasaran ya bolehlah gitu. The true response. Nah, saya jujur aja nggak pakai cara yang ini gitu ya. Saya pakai cara yang ketiga gitu. Tapi nanti ya, kita habisin dulu videonya. But the magnitude is a bit off. But let me change the sample time to 10 milliseconds, 10 times faster, just to show you the impact sample time has on the accuracy of the result. I'll rerun the script and it'll update the graph. There we go. See, this looks much better than it. Nah, itu ya kenapa kan tadi ceritanya kan dipercepat ya time per loop-nya gitu ya. Jadi sample time-nya dipercepat gitu. Makanya kita perlu microcontroller yang spin-nya tuh kenceng. Percuma kalian pakai STM32 misalnya atau pakai Arduino Giga yang paling mahal gitu ya. Tapi cara ngodingnya masih kotor gitu ya, masih delay 500, delay 1000 nggak akan bisa kekejar gitu. Nah, itu isu yang harus diselesaikan gitu. Apalagi zaman sekarang kan udah bisa ChatGPT. Cobalah sambil latihan-latihan, misalnya di Jobsit ada delay 500, delay 1000, coba cara convert ke milis gimana. Nah, itu dia non-blocking gitu ya. Jadi programnya misalnya katakanlah LED blink ya, hidup mati, tapi kan dia loop-nya tetap jalan gitu ya. Nggak dia berhenti 5 detik, nggak dia berhenti 1 detik gitu ya. Itu rugi banget ya. Jadi kayak kalian punya mobil Lamborghini gitu ya, pakainya malah jalannya ke jalan yang kurang bagus gitu ya, jalan becek gitu ya. Jadi harus atau macet gitu ya, macet kan tetap aja dia diem gitu ya, apapun mobilnya. Jadi idealnya dari sistem kendali ini awareness kalian ke microcontroller tuh jadi naik gitu ya. Oh, time per loop-nya harus cepat gitu ya. Jadi mulai dari sekarang diperbaiki cara ngodingnya, cara mungkin naruh variabelnya nggak di mana-mana gitu ya. Terus cari cara paling optimal gitu ya buat microcontroller gitu ya. Jangan sampai kalian belajar S1 terus praktikum cuman kejar asal beres gitu ya, nggak dianalisis sampai detail, itu rugi banget sih gitu. Time to 10 milliseconds, 10 times faster, just to show you the impact sample time has on the accuracy. Nah, sebelumnya kan tadi ini ya, acak-acakan ya, masih agak jauh ya meskipun mendekati ya, tapi kan kurang gitu ya, kurang pas gitu ya. Pas di sample time-nya dirapetin, See dia the bisa result. mendekati ya. I'll rerun the script and it'll update the graph. There we go. See, this looks much better than it did before. So numerically solving the differential equation like this is one way to code a transfer function. For the second method, we're going to convert the transfer function to a state space model first. Nah, jadi cara kedua tuh menggunakan state space. Nah, state space ini banyak kan di S1 tuh belum dipelajari. Nah, ini materi S2 nih state space ini. Jadi bentuknya tuh bukan Laplace lagi, tapi bentuknya matriks nanti. Jadi ada ada X dot sama dengan AX plus BU, Y sama dengan CX plus DU gitu ya. Tapi ini nggak akan masuk sih materinya, ini bahasan S2 sih, tapi kalau mau lihat boleh aja. Setting up multiple derivatives and integrals in your code like we just did is straightforward, but each time they run, they add a little more error into the solution. So we do well to try to remove them where we can. And it turns out, if we set up the problem differently, we don't need the derivative at all. We can solve the problem with just a single integral that operates on the two-element state vector.
To do this, we need to convert our transfer function into state space representation. And there are simple ways to go from a transfer function to state space with hand calculations, but for us, we're just going to do that transformation with the SS command in MATLAB. This representation takes a high-order differential equation and breaks it up into a number of first-order differential equations. And if the differential equations are linear, which they're Nah, jadi state space ini modelnya bentuknya matriks ya, ada A, B, C, dan D gitu. Nah, ini tuh perlu kalau misalnya sistem kendalinya modelnya udah yang state feedback. Contohnya ada pole placement, ada observer, ada LQR, terus dia perlu apa namanya membaca sensor tanpa pakai sensor gitu ya, misalnya menghitung apa ya yang kira-kira ya menghitung dinamika sistem tanpa ada sensornya gitu ya, jadi dari input sama output yang ada dia masuk ke persamaan state space, jadi kita bisa estimasi nilai yang kita inginkan gitu. Tapi itu bahasan S2 sih, itu udah sangat jauh ya kalau D1. Tapi kalau teman-teman mau S2, nah ini harus paham gitu ya, karena di kampus-kampus kayak ITS, kayak di Undip gitu udah pada belajar mereka ini. Kalau kita enggak sih. Ya gitulah, tapi kan paling enggak kan daripada kita ngejar ngejar state space yang lain enggak ke handle kan lebih ini ya. Jadi kita pelan-pelan aja lah. Tapi kalau teman-teman pengen lanjut S2 ya dari sekarang harus diperbaiki gitu. They're going to be, since transfer functions are linear, then we can package them into matrix form. And I'm going to come back to the values of these matrices in just a second. Just realize that for state space representation, we only need 4 matrices, A, B, C, and D. You can find a MATLAB Tech Talk video on state space in the description if you want more information. But for the purpose code, I'm going to give you this really fast introduction. We have 2 equations. The first is the state equation, and it shows how the state vector changes over time. So knowing x and u, we can solve for x dot. The states, however, aren't necessarily the variables that we want to output. So here and the code step, we use the initial, then we use it and the and. Then we set the initial states, and once again, differential equations. In the first step, we set everything to the initial conditions, but for every other step, we integrate x dot integrator, which has one left, as you can see, is working. Slightly the additional to the z domain. Jadi dari transformasi S ke transformasi Z gitu. Nanti dari S ke Z itu ada cara-caranya lagi. Ada zero order hold, itu yang Pak Diki pakai untuk tesis, itu pakai ZOH. Kalau saya nanti pakainya nggak pakai itu, saya pakai namanya metode Tastin. Nah, itu yang saya akan ceritain ke kalian gitu. The previous 2 methods converted the transfer function to continuous differential equations that we then discretized when we converted it to code. However, in this third method, we're going to do that discretization first by converting the transfer function to the z domain. And there are a number of different methods for going from an S-domain transfer function to a Z-domain transfer function, and I've linked to a video series that goes over several of the more popular methods if you want to check it out. But to convert our transfer function, we're just going to use the C to D function, or the continuous to. Jadi caranya tuh nggak cuman kalian ngitung, tapi saya ngajarinya ini ya, ngitung manual ya. Tapi kalau misalnya udah paham manualnya, kita bisa pakai shortcut di MATLAB. Jadi ada C2D. C itu continuous, 2 to ya, to continuous to discrete gitu ya. Nah, ini tuh G itu modelnya, persamaan Laplace-nya apa, terus times time-nya berapa, lalu metodenya apa gitu. Jadi metodenya ada beberapa ya. Jadi mungkin mazhabnya lah gitu ya, ada mazhab apa aja gitu. Tapi kalau saya lebih ke Tastin ini gitu. Karena di ITB kebetulan dosen yang ngampu saya tuh ya itu metodenya Tastin terus, jadi saya ngikut aja lah gitu. Dan hasilnya cukup oke lah gitu. To discrete function in MATLAB. With C to D, we have to pass it the function that we want to convert, of course, but we also have to select the sample time and the discretization method, which is effectively the integration method that we want to use.
This means that the sample time and integration method are already built in when we have a z-transfer function, so we don't have to worry about writing our own integrator in code. But we do have to make sure that we run the resulting difference equation with the sample time that we used to create it. So if we want to change the sample time or the discretization method, we have to create a new z-transfer function. This particular one is the result of a 10 millisecond sample time and the Tustin discretization method. The Tustin method is equivalent. Nah, yang ini yang tadi ya, yang integralin pakai pakai trapesium ya. Ini masuknya ke metode Tustin juga gitu. To saying that we're using second order trapezoidal integration. Again, the linked videos below show why this is the case. Now, we want to get this transfer function back into the time domain to write it in code. But luckily, it's just as easy as it was with the inverse Laplace transform in the first method. The inverse z transform of 1 over z is a one sample delay. So if you have y over u equals 1 plus 1 over z, we could take the inverse z transform to get that the output y is the current input plus the input from one step earlier. Jadi dari Laplace ini ke z ke time domain ini. Nah, ini yang nanti kita akan coding ya. Bahasanya bisa bahasa apapun asal ada looping, ada tambah, kurang, kali, bagi, sama ada shift buat geser variabel. Udah itu aja. Bisa nggak codingnya di HTML? Nah, kan HTML nggak punya looping ya. Ini cuman tampilan aja. Kecuali HTML tambah JavaScript misalnya. JavaScript punya looping, ya berarti di JavaScript-nya coding itunya gitu. Atau bahasa ladder PLC bisa juga asal ada tambah, kurang, kali, bagi, sama geser gitu. Jadi apapun nanti microcontrollernya jangan biasain ngomong, aduh saya biasanya Arduino, kalau itu mah saya nggak tahu. Itu kan paling pertamanya aja ya buat instalasi software toolsnya apa. Nanti kan kalau misalnya udah bisa LED blink, balik lagi ke logika kita masing-masing gitu ya buat nyelesain masalahnya gitu. Apalagi kalau urusan sintak tuh sekarang nggak usah nggak usah heboh lah, udah ada ChatGPT gitu ya. Asal pakainya ChatGPT itu asal pakainya bertanggung jawab aja mah itu powerful banget gitu. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia keluarin gitu. Jadi nggak harus, apalagi kalau lupa-lupa sintaks gitu ya, ini apa ya, instruksinya ya matplotlib F-nya besar atau F-nya kecil kan beda-beda gitu ya. Nah, itu bisa ChatGPT boleh itu. Sah gitu. Since it's this easy, we can essentially just do the conversion in our head and write out what the time domain equivalent is directly. For our transfer function, we don't have any obvious 1 over z's anywhere, but we can divide the numerator and denominator each by z squared to write this as rational expressions of inverse z. Alternatively, in MATLAB, we could just change the displayed transfer function to use the inverse as the variable with this command. To convert to a time domain difference equation, we can easily take the inverse z transform like this. We just replace each z inverse with a unit delay, and then solve for y. Or, in other words, the output y is equal to 0.005 times. Ini z pangkat 1 ya. Jadi 1 per z ini z pangkat 1. Nah, z pangkat 1-nya ini adalah nilai sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya biasanya tuh x-1 gitu, atau xn-1. Nah, n-1-nya tuh z-1 gitu. Kalau dalam notasi transformasi z gitu. Times the current input plus 9.95 e to the minus 5 times the input from one sample ago, since there's a single 1 over z, and then minus 0.005 times the input from 2 sample times ago, since there are 2 1 over z's, and so on. Now, in code, we can solve this difference equation in almost the exact same way that we did in the first two methods when we solved continuous differential equations. We just choose the initial conditions and solve for y. So let's look at the code for this method. Jadi intinya itu kan kita mencari persamaan outputnya ya. Output per input, ini kali ini disilang, YZ kali cross ke bawah, UZ cross ke atas gitu ya. Nanti kan ada hasilnya tuh ya, berjejer. Nah, terus pindah ruas aja gitu. Kayak gini contohnya kan, U-nya kan positif nih, maksudnya sama gitu ya, plus minusnya. Nah, nanti yang di sini tuh bakal jadi berlawanan karena dia pindah ruas gitu. Ini
cerita singkatnya si persamaan ini datang dari mana, ya datang dari sini gitu ya. Method. To begin, we set up the time vector and the step input, and then we initialize the variables. But since our particular difference equation is using the two past values for both the input and the output, we have to initialize all 4 of these values. And the for loop is still where we're solving the difference equations each time step, but we have to handle the initial conditions for the first 2 steps. And then for each step afterwards, we're just multiplying and adding values together. You can see that the output is just a function of the last 3 inputs and the last 2 outputs. Again, we don't have to explicitly code any integrators with this method since it's already taken care of in the Z-transform process. Okay, and check out this response. It looks really good. And if I zoom in, you can see that it's almost perfect. Ini ya, jadi yang transformasi Z itu yang ngapit sama ini ya. Ngapit sama, ini kan aslinya nih S-domain, jadi step langsung masuk gitu ya. Terus ini pendekatannya pakai diferensial. Diferensial kan tadi agak atas ya. Lalu set space-nya, set space nggak lebih bagus dari Z ya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa lah. Perfectly on top of the true response. Now, I don't want this response to fool you into thinking that this is the most accurate way to implement a transfer function in code. It's only producing a better response than the other two simply because the Tustin method that we used is equivalent to a second-order integrator, which we know is going to produce a better result than the first-order integrators that we used in the first 2 methods. If we upgraded the integrators in the previous 2 methods, then they're going to have better results as well. Maka jadi yang bikin dia lebih baik daripada metode lain karena dia teknik pengintegralannya benar gitu ya. Jadi pakai metode Tustin. Nanti kita latihan soal juga pakai metode Tustin. Kalau ini setelah itu mau metode Now, keempat tuh for pakai the fourth method, autocode ya. Autocode ini kita kayaknya nggak usah pakai deh, ini kita skip aja untuk mengefektifkan waktu. Tapi kalau mau nonton boleh di sini ya, cari aja di YouTube. Linknya ini saya masukin ke chat ya. Chatnya mana nih? Ini ya. Nanti teman-teman tonton lagi ya. Nah, di situ. Nah, lalu kita lanjut lagi ke presentasi saya. Nah, udah ada muncul ya? Halo? Muncul, Pak. Muncul ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kan kita udah tonton ya. Jadi, singkat cerita tuh ada 4 cara dari blok diagram ke coding. Yang pertama tuh pakai diferensial, kita udah tonton caranya gimana. Nanti kalau misalnya belum ngerti, tonton lagi aja nggak apa-apa. Atau tanya ChatGPT juga boleh lah. Terus ada state space, lalu transformasi Z, dan ada autocode dari MATLAB. Nah, yang kita akan pakai itu yang transformasi Z ya. Jadi biar seragam. Terus juga biar nanti kalau teman-teman mau lanjut S2, S2-nya teknik kendali itu udah nggak kagok gitu ya. Saya pakai program PID, Pak. Mana persamaan PID-nya? Ini, Pak, dari library. Oh, udah. Dadah. Bakal ditolak kayak gitu. Nggak bisa. Kalau misalnya proyek untuk dijual, untuk komersil, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk akademisi, ya biasanya harus tahu itunya ya. Ini dari ini, Pak, persamaannya. Mana? Library. Kan nggak tahu kita dalamnya gimana, library itu ya. Cara tuningnya gimana, terus outputnya, constraint-nya benar atau enggak, kan kita nggak tahu ya. Kayak dulu waktu itu pas Pak Diki tesis juga kan kita, ya saya juga, itu juga ya, belajar juga ya dari Pak Diki ya. Jadi Pak Diki itu pakai metode zero order hold waktu itu ya, tuning PID-nya. Saya coba cari apa namanya, base value-nya lah, base value-nya dulu, yang penting stabil dulu, nanti setelah itu baru di fine tuning gitu. Apalagi zaman Pak Diki S2 kan belum ada ChatGPT waktu itu, jadi ya apalagi pas pandemi waktu itu kalau nggak salah, pas pandemi ya. Iya, jadi bakal tantangannya zaman itu tuh cukup berat gitu dibanding zaman saya pas S2 gitu ya. Pas saya S2 ya alhamdulillah gitu, lancar-lancar aja. Tapi bedanya SKS-nya nambah kalau sekarang. Jadi 52 SKS gitu.
Tapi intinya ini bekal yang penting ya kalau teman-teman nanti ini. Ini bisa jadi tugas akhir juga sih. Misalnya bikin program transfer function pakai bahasanya beda-beda misalnya pakai buat web misalnya ya. Jadi kalkulator nanti bisa generate code sendiri ya pilihannya bahasa misalnya bahasa Java, bisa bahasa Python, bisa bahasa C, bisa C++. Ya kan gitu kan. Jadi ini bisa jadi topik juga gitu. Karena kan MATLAB itu kan bayar ya, berbayar, software berbayar gitu. Yang dipakai kan krek-krekan. Kalau saya kan official dari ITB-nya udah berlangganan MATLAB gitu ya, jadi sah-sah aja gitu. Kalau pakai krek-krekan terus kalian gunain komersil gitu ya, buat proyek kan pakai MATLAB, bisa ketahuan bisa didenda gitu ya. Jadi makanya kita coba pindah ke open source ya, kita pakai Python. Nah, jadi alasan yang saya pakai itu apa ya cara yang saya biasa pakai itu transformasi Z ya. Alasannya kenapa ya itu yang saya udah utarakan tadi ya. Jadi bisa pakai untuk ke semua bahasa pemrograman, operasi dasar ya, yang penting looping ya. Tambah kurang kali bagi dan geser variabel dan dapat dianalisis dengan cara matematis ya dan praktis gitu ya. Contohnya gimana? Kita kan bisa kalau misalnya di Arduino tuh ini bener nggak sih keluarannya? Kita bisa serial print dulu gitu ya, serial print. Angka sekarang berapa? Masuk akal nggak gitu ya? Oh nggak masuk akal, oh, berarti konstantannya salah gitu. Atau mungkin metodenya salah gitu kan. Kalau misalnya kita pakai library kan kita nggak bisa ngintip dalamnya gimana. Tahu-tahu udah keluar aja kan gitu. Angkanya wah stabil. Dari mana itu? Bisa dianalisis nggak kan nggak? Dan bisa dipertanggungjawabin nggak? Apalagi kalau skalanya nanti untuk sidang. Bahannya apa ya? Saya pakai metode ini, cara install library. Nggak bisa kalau buat di S2 gitu ya. Kalau di S1 eh, bisa lah ya. Tapi kalau bisa paham isinya lebih bagus gitu. Nah ini yang tadi ya caranya ya dari S ke Z itu yang Pak Diki pakai itu yang pertama zero order hold. Kalau saya tuh Tastin method ya. Nanti ini pas Pak Diki pas tesis ya ZOH ini gitu. Terus konversi ke discrete lalu ke coding. Gitu. Nah ini di MATLAB-nya sendiri udah ada ininya ya, udah ada contohnya ya. Kalau pakai ZOH gimana, use when ketika apa. Ini ya bisa lah dipelajari sendiri ya, baca-baca aja yang banyak gitu. Tapi kalau dari segi praktisnya ya pakai Tastin approximation ini. Tuh. Jadi ceritanya tuh cara Tastin method tuh dengan mengganti operator Laplace ya. Jadi S-nya itu kita ganti sama 2T per 1 kurang Z pangkat min 1 gitu ya. Dan seterusnya nanti misalnya bentuknya kayak gini ya. Terus kita kali silang dulu ya. Lalu yang penting itu kan nilai out-nya gitu ya. Lalu coding persamaan discrete ke bahasa yang diinginkan. Nah, kita coba latihan soal ya. Jadi latihan soal yang pertama itu, ini tuh integrator ya, 1 per S, T-nya tuh 0,1. Kita coba pakai MATLAB ya. MATLAB. Jadi kita bandingin ya, MATLAB sama Python tuh kayak gimana ya bedanya gitu ya. Atau maksudnya hasilnya kita apa namanya kita bandingin gitu ya. Sama atau beda gitu. Kita sampai jam 3 ya. Yang pertama Mas cepat aja ya kita coba. Ini kan direkam ya. Jadi kalau teman-teman bingung tinggal buka aja lagi ya. Upload di YouTube aja nggak apa-apa. Itu saya juga pengen nanti perlu juga sih gitu. Nah, ini MATLAB yang ini academic use ya. Jadi kalau misalnya kuliah di ITB nanti dapat software MATLAB gratis. Tinggal pakai. Kita coba bikin ya sistem kendali sederhana dulu gitu ya. Simulink. Mana nih? Loading ya. Ya loading ya MATLAB-nya ya. Kita coba dulu. Nah, jadi cara pakai Tustin method itu gini. Ini saya udah bikinin sih sebenarnya ya. Nanti kita bandingin lah ya. Jadi yang pertama itu ini ya. Ini kan plannya ini. Plannya 1 per S. 1 per S ya. Atau integrator yang kita biasa tahu ya. Nah, S-nya yang ini kita ganti jadi
2 per T, 1 kurang Z pangkat min 1, 1 tambah Z pangkat min 1 gitu ya. Lalu kita sederhanakan, jadi yang tadi ini kan masuk ke S-nya ini ya. Lalu yang T paling bawah ini, T 1 tambah Z pangkat min 1 itu kita katasin. Ya kan kita katasin kan ya kalau misalnya itu. Atau ya kayak ya dikali sama gitu ya, kali T 1 tambah Z pangkat min 1 yang bawah hilang, tinggal yang atas gitu kan, jadi gini. Nah, terus setelah itu, nah kali silang di sini. Draw, nah ya, bisa drawing ya. Nah, kali silang habis itu yang bawah ke atas ini, dikali ini, kali ini gitu. Jadi, oh ini output, itu input ya. Jadi kan kita pengen tahu persamaan outputnya gitu ya. Dikali kan, terus ini dikali kali kurungnya gitu ya. Kali kurungnya di sini. Ini juga sama. Yang I juga kali kurungnya juga gitu. Nah, udah kali kurungnya, terus yang min 2 ini, itu tuh pindah ruas, jadi ke sini. Nah, pindah ruas, 2 OZ gitu ya, dan seterusnya. Ini kan kita pengen tahunya OZ-nya ya, outputnya ya. Jadi di sini itu kita bagi 2. Nah ini kita bagi 2 ya. Bagi 2, masing-masing tuh ada 0,5 kali IZ, itu inputnya ya, kali T gitu ya. Kali T, lalu T itu waktunya ya, sampling time-nya ya, T itu ya. Harusnya dikali 0,01 tadi ya. Lalu di sini ada ini kali inputnya, terus kali time-nya, dan seterusnya gitu. Sampai ada pada hasilnya itu, jadi gini bentuknya. Ini hasil terakhirnya gitu. Nah, kalau dibandingin ke coding ya, codingnya tuh ini nih, contoh coding. Nah, contoh 1. Nah, codingannya tuh kayak gini. Dia. Jadi teman-teman lihat ya bareng-bareng ya, kita ya bareng-bareng kita perhatiin. Di sini tuh ada variabel. Nah, di sini tuh ada variabel. Kita lihatnya yang ini aja ya. Kita lihatnya yang bawah aja ya. Datangnya dari mana nanti teman-teman boleh ngitung ulang nggak apa-apa. Tapi kurang lebih kayak gini. Jadi 0,5 kali I berarti ya. I itu kan inputnya ya. Jadi O-nya itu 0,5 kali I kali T. T itu kan yang tadi ya, time per loop-nya ya. Terus ditambah 0,5. Nah, K-1 ini datang dari ini. Jadi pas di akhir coding itu, kita simpan state terakhirnya. I previous. I previous itu ya berarti I sekarang gitu ya. Jadi kayak di shift gitu ya si nilainya gitu. Jadi kalau misalnya setelah ini kan I-nya 5 nih. Kalau misalnya berubah I-nya 6 kan berarti I previous-nya masih yang tadi, yang 5 itu tadi. Jadi dia ada efek nilai sebelumnya gitu. Nanti kalau misalnya biasa ngoding Arduino kan suka ada tuh nilai previous. Nah, ini fungsinya gitu. Sama yang terakhir tuh ya nilai output previous-nya gitu. Nah, kalau kita running bentuknya itu seperti ini. Kan integrator ya. Jadi integrator kalau kita masukin step ya 1 per S, pas di running dia jadi apa namanya? Jadi seperti rem ya sinyalnya ya. Jadi bertambah terus ya gitu. Nah, kita coba di MATLAB bentuknya gimana dia. Tadi MATLAB-nya mana ya? Kita coba Simulink. Kita running ini ya, kita running sistem yang tadi ya dengan input step-nya 5, terus kita masukin integrator, dalam waktu 10 detik dia sama atau beda gitu hasilnya. Atau nanti kita coba ketik lagi deh codingannya ya, kalau misalnya itu mungkin agak bingung ya, apalagi kalau misalnya nggak biasa pakai previous value, dia
ini apa sih nilainya kan sama-sama aja gitu sama dengan, tapi kalau misalnya dilihat dari looping dia berbeda gitu. Ini MATLAB agak lama ya. Saya juga sejujurnya kurang suka ya pakai MATLAB ya. Kalau di Python tuh ada library-nya NumPy, SciPy. Nah, itu yang biasa buat simulasi-simulasi sistem kendali itu biasa pakai itu juga bisa gitu. Kalau MATLAB tuh berat ya, makan RAM-nya ekstrim. Apalagi kalau MATLAB connect ke microcontroller, itu udah. Kalau laptop-laptop yang biasa jangan harap. Karena ini makan RAM-nya juga hampir 3,6 giga gitu ya. Udah, kita sambil nunggu aja ya. Kita coba ketik ulang codingannya. Mungkin masih bingung ya. Kita new lagi. Jadi yang pertama itu untuk metode testing itu perlu yang namanya variable input ya. Input itu ya kita declare aja dulu kalau ada output. Terus di sini ada nilai input previous. Itu fungsinya untuk membaca ya kalau misalnya ya kayak ini nih K-1. Nah, ini perlu ke previous ini jadi nilai sebelumnya. Kalau perlu yang previous-nya -2 ya berarti perlu previous dan seterusnya gitu ya. Misalnya atau misalnya ini kita kasih ya pref lagi gitu ya. Misalnya bisa juga itu teknik namain variabel aja gitu ya. Lanjut lagi output previous 0 juga. Nah, terus kita bikin program looping di sini ya karena kita tesnya untuk 10 detik aja kita biasa pakai for juga bisa ya atau pakai range ya. For i in range 10 misalnya ya 10 detik. Nah, kita bisa tes dulu ya apakah si loopingnya jalan atau enggak ya. Nah, berarti kan loopingnya ada jalan nih. Kita save aja dulu ya. Kita save. Ini latihan aja ya. Latihan 1. Nah, itu I-nya kan kalau step itu kan ini ya konstan ya. Berarti kita kasih 5 misalnya ya. Kalau step itu kan dia konstan ya. Kalau rem ya berarti dari 0 sampai nilai tertentu gitu. Lalu kita masukin di sini O-nya. O sama dengan nah yang tadi gitu, yang ini. Nah, T-nya belum kita masukin ya. T sama dengan 0,1 misalnya. Tapi kan di sini kan per 1 detik ya, berarti di sini kita ada satu variabel lagi, berarti duration. Duration itu kan berarti 1 detiknya lalu ada intervalnya gitu ya. Jadi kayak durasinya tuh 10 detik. Tapi dalam 10 detik itu kan ada intervalnya ya. Duration kali 1 per T ya. Jadi 1 per T-nya itu yang dimasukin berarti ada berapa kali pengulangan gitu di sini. Kan kalau misalnya T-nya 1 berarti durasinya 10 kan berarti perlu 10 step aja. Kalau misalnya T-nya 0,1 terus kita perlu 10 detik berarti kita perlu 100 kali pengulangan gitu. Nah, ini pengalinya ada di sini di interval ini gitu. O-nya itu kita masukin di sini ada 0,5. Bikin kurung dulu biar nggak lupa. 0,5 kali kan IK. IK itu berarti inputnya I kali waktunya T. Nah, untuk yang ini kita udah selesai. Tambah lagi yang sebelahnya itu berarti 0,5 I K-1. Nah, berarti 0,5 kali I previous. Gitu. Kali lagi T-nya. Nah, yang ini udah selesai. Nanti kita coba pakai Arduino deh ya. Biar mungkin kalau pakai Arduino harusnya lebih kebayang gitu ya. Kalau pakai Python mungkin banyak yang baru pertama atau gimana gitu ya. Nah, lanjut lagi nih. OK-1. OK-1 berarti O previous gitu. O previous. Jadi nilai O sebelumnya gitu. Nah, setelah di print nih kita nge-print nilai O ya di sini. Nah, jangan lupa di akhir dari looping masukin
I previous, jadi I sebelumnya itu sama dengan I yang sekarang gitu. Jadi kayak udah habis operasi penjumlahan atau operasi menghitung, di akhir itu kita save nilai terakhirnya gitu. Sama O previous sama dengan O gitu. Nah gitu. Terus di running lagi. Apa nih? Float object cannot be. Oh ini nih. Ini harus di integer. Nah, jadi gitu hasilnya. Kita coba lihat MATLAB-nya ya. Apakah sudah bisa? Oke. Kita coba bikin. Saya kurang suka MATLAB itu ya, karena dia kurang ini ya. Jadi intinya tuh bentuknya gini ya. Jadi bentuknya itu kan seperti sinyal rem ya. Jadi kayak tanjakan gitu ya. Jadi kita bikin transfer function-nya itu nah, nah kan gini ya. Kan tadi kita baru contohin 1/S saja. Kita kasih step di sini. Stepnya 5. Oke. Stepnya tuh stepnya 5. Lalu kita kasih scope ya. Apakah hasilnya sama seperti yang tadi? Nah, final value-nya kita kasih 5 gitu. Oke, kita run. Jadi kekurangannya MATLAB itu salah satunya ini ya, dia penggunaan sumber dayanya gede gitu. Dan kurang enak gitu, misalnya ada yang pakai MATLAB-nya versi 2013, yang satunya versi 2000 berapa gitu ya, itu beda itu si. Nah ini ya, coba kalau kita nggak pakai delay ya, jadi kita mulainya 1 gitu ya. Step time-nya kita kasih 0 aja. Jadi misalnya programnya ini udah jadi nih, tapi temannya ada yang pakai MATLAB 2014. Nah ini nggak bisa buka nih, gitu. Jadi saya kurang suka sebenarnya. Nah ini. Nah coba kita lihat nilainya berapa dia. Dia di sekitar 50-an ya. Coba gimana sih si MATLAB ini? Cara dapetin nilai gimana sih ini teh? Pakai penggaris gitu. Ya jadi intinya kan dia dekat-dekat 50 ya. Sedangkan ini nih cursor measurement. Nah, berapa nih nilai dia? Configuration properties. Berapa nih? Nah, value nih. Nih, value-nya kan ada nih di sini 4,9 plus 0,1 ya. Ini kan 10 pangkat 1, berarti 49,66 gitu ya. Ya ini dekat lah ya. Nah, sedangkan yang di Python ini, dengan kita pakai metode Tustin ini, kita dapat 49,75. Ya, mendekati kan ya. Gitu. Kalau stepnya kita ganti, misalnya, stepnya kita ganti jadi 1 misalnya ya. Angkanya kita kasih sinyal step 1, itu hasilnya berapa gitu ya. Nah, kalau stepnya 1, dia di sekitar 10. Itu ya. Nah, coba kita ganti si stepnya jadi 1. Cara gantinya ya inputnya aja. Kan inputnya kan I gitu ya. Keluarnya out ya, berarti outnya yang ada operasi penjumlahan dan sebagainya gitu. Kita running berarti dia di ya 9,94. Dekat kan? Ya kalau dibulatin ya jadi 10 gitu. Itu kurang lebih untuk mengimplementasikan blok diagram ke coding gitu ya. Kalau kita pakai Arduino misalnya, kita coba bikin baru ya.
kita bikin blok diagram lagi ya, yang tadi sama aja. Tapi kita pakai void setup aja. Kita bikin for di sini i mana sih ini teh 0,01 gitu ya. Mana sih lupa saya. Gini gitu ya. Coba kita compile dulu ya. Bener nggak nih for ini? Oh. Coba kita cek ya. For di Arduino gimana sih? Saya lupa. Gini ya. Cari aja lah. Kita coba cari aja. For di Arduino ya. Nah. Ya jadi intinya kita butuh looping ya. Ini nih. Oh gini. Biasalah. Tanyakan ChatGPT jadi sintak-sintak biasa lupa ya. Nah. Kayak gini, di sini ada. Nah, nanti kita bikin persamaannya. Kita bikin I besar ya. I besar itu kan input ya, atau kita kasih nama J aja ya. J aja deh. J sama J di sini. Tuh. Karena ininya tuh ada 100 ya, tadi constraint-nya 100. Kita perlu bikin variabel I, lalu ada I previous. Oh jangan integer tapi float. Float I. Lalu ada float lagi ya, di sini ada namanya tuh auto outputnya ya. Previous. Lalu ada float T besar kan, T-nya kan tadi T-nya itu kan 0,01 ya. Nah, kita coba bandingin sama yang di Python. Nah, saya lupa ingat. Kan gini kan. Kalau lupa kita serial bikin dulu. Bikin. Ya ini bisa loopnya bisa tak terhingga ya. Kalau di sini kan contohnya cuma 10 detik ya, tapi di aslinya kan dia loopnya tak terhingga selama mesin itu nyala atau selama rangkaian itu nyala gitu ya. Oke, udah masuk ke for-nya. Karena kan tadi intervalnya kan 100 ya. Ini duration-nya 10 kali T-nya 0,1 berarti ya kaliin berarti ya 100 ya. Nah, kita bikin I-nya di sini tuh 5. Itu terus O-nya itu ya sama sih sebenarnya ya, cuman beda titik koma aja. 0,5 kali I kali T, T-nya di situ tambah 0,5 tambah I previous tambah T kali harusnya tambah O previous. Nah, O previous itu ya berarti ya itu tadi sih nilai O sebelumnya gitu. Udah, kita tinggal serial print O gitu ya. Nah, jangan lupa nilai akhirnya di save di bawah loop ya. Biasanya kalau saya lihatnya di kurung kurawa ini, terakhirnya di mana ya, di sinilah yang saya harus store gitu ya. I previous sama dengan I besar, O previous sama dengan O. Nah, gitu deh. Nih, Arduino saya. Oke, coba konekin. Nanti pakai ini ya, pakai alat ya, karena kan sistemnya PID ya. Gitu. Ini kita kayaknya 10 menit lagi nih.
Oke, kita coba. Ya, kita coba serial monitor. Ya, ini tadi sama ya, 49,75 ya. Kalau dia stepnya di angka 5 ya, ini juga sama. 49,75 juga sama. Kalau di MATLAB juga mendekati ya. Karena kan di MATLAB kan pakainya continuous dia ya. S langsung kita kasih plot step gitu ya. Oke. Ya, tapi ya mendekati lah ya. Gitu. Ya, ini value-nya nih. Kita coba paling ujung ya. Ya 49,8. Ya 49 sama-sama 49 lah ya. Cuman beda koma setelahnya, tapi nggak apa-apa lah. Atau mungkin kalau misalnya ini kita jabarin gitu ya. Ya tapi ya sama aja sih harusnya. Ya itu kurang lebih sih. Jadi hari ini kita belajar bagaimana mengubah transfer function ini jadi coding. Nah ini ada latihan lagi sebenarnya. Gimana kalau 1/S+1 ini mau di PR-in atau gimana nih? Kita mau eksperimen aja, tapi nanti si file ininya saya kasih gitu ya, file basicnya gitu. Jadi perhitungannya secara dasar ya kurang lebih gini. Dan teman-teman bisa pakai MATLAB ya untuk ngubah apa namanya, ngubah S ke Z, nanti dari udah dapet Z ya tinggal kali silang aja jadi discrete gitu. Dari ininya S ke Z ke K gitu ya. Karena saya notasinya K ya. Teman-teman mau pakai N boleh, notasinya boleh pakai I juga boleh gitu ya. Tapi yang biasa dipakai di ITB itu ya yang K gitu ya. K+1, K-1 gitu ya. Jadi kalau K-1 berarti nilai sebelumnya gitu ya. Kalau K-2 ya berarti sebelumnya dan sebelumnya lagi gitu ya. Berarti 2 kali. Ya kalau misalnya hari itu berarti kemarin lusa gitu ya. Kemarin lusa. Kalau K-3 berarti 3 hari yang lalu gitu kan. Karena hari ini, besok, besok lusa kan ada itu ya. Ya itu kan sistemnya jadi kayak K, K+1, K+2 gitu ya. Kalau plus itu kan setelah, kalau K-1 sebelum gitu. Ya itu nanti teman-teman baca-baca lagi aja nggak apa-apa. Materi saya sudah habis. Itu ini boleh nanti dicoba sendiri di rumah ya. Kayak biasa jadi S-nya tuh jadi 2T 1 plus Z-1/1 ya yang itu yang tadi terus disederhanain, udah sederhanain kali silang O per I ya, output per input, atau bisa biasanya GS per HS atau GK per HK gitu ya. Itu gimana notasi aja, tapi cara berpikirnya kurang lebih seperti itu ya, out per in ya, apa-apa gitu ya. Biasain ingat-ingat delta itu kan out per in ya, atau gain itu kan out per I gitu ya. Jadi referensinya yang mana yang dibagi ya outnya bagiin ya gitu. Jadi jangan sampai salah. Ini bisa coba-coba ya, atau misalnya 1/S tadi, gimana sih kalau T-nya 1, gimana kalau T-nya 2, kan itu jadi unik ya, jadi banyak gitu ya faktornya gitu. Tapi kalau buat PID biasanya kalau saya pakai itu biasanya di time samplingnya 0,2 milisecond. Itu biasanya yang paling sering saya pakai itu 0,2 milisecond. Tapi kalau buat tubes ini saya nyiapin tuh di bawah 10 nanosecond. Jadi enggak nanosecond, sorry, microsecond. Jadi bayangin codingnya secepat apa. Saya juga pakai microcontroller juga pakai Arduino Uno yang R4 ya, yang terbaru gitu ya. Itu kenceng banget itu ternyata, dan ditambah dengan cara coding yang eh, bersih gitu ya. Jadi nggak ada delay, nggak ada blocking gitu ya. Nah itu buat PID baru bagus hasilnya. Karena kan biasanya kan nebak-nebak angka ya, KP berapa, KI berapa, KD berapa, tebak-tebak-tebak yang akan stabil karena kita kan nggak lihat di bawahnya gimana gitu ya, program-program aslinya gitu. Nah di 4 pertemuan ini kita akan coba implementasikan ke real world gitu ya. 3 mata kuliah teman-teman, kalau saya 2 mata kuliah gitu ya, mekatronika sama IoT gitu. Nanti saya coba
tunjukin juga sama apa namanya, sama hardware-nya juga sekalian demonstrasi gitu. Nah, buat minggu besok itu kita coba mendiskretkan ini, mendiskretkan PID ini. Kan PID itu kan, nah ini nih. Nah, kan tadi kita udah belajar metode Tustin nih. Jadi kita gimana caranya biar bisa S-nya ini kita bisa jadi K gitu ya. Kalau ini kan dari Padiki kemarin udah identifikasi sistem udah. Nah, kalau saya ininya gitu ya, saya cerita bagian sininya gitu sama implementasiinnya. Nah, ini kurang lebih kayak gini sih kemarin sih persamaannya saya udah siapin juga, tapi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, ini bisa satu pertemuan sih, ini bisa pakai Arduino juga kan, KP kali error, KI, ya gitu-gitu kan, PID continuous, masukin metode Tustin, ini KP terus disederhanain, KP kali error kan nggak ada perubahan ya, karena dia nggak ada operator S-nya, lalu lanjut yang ini integrator yang kayak tadi gitu ya, nanti masukin ke coding, jadinya seperti ini gitu. Nah, gimana cara masukin ke coding yang ini? Jangan lewatkan pertemuan besok ya. Ini mungkin inti dari bahkan ini sampai dipakai tesis juga loh ini cara ini gitu ya. Jadi sayang gitu kalau dilewatin. Ya kurang lebih seperti itu. Pas ya jam 3 mungkin ada pertanyaan dulu. Materi saya sudah selesai. Halo. Cek cek. Iya Pak. Materi saya udah beres. Ini ada pertanyaan dulu nggak sebelum ditutup? Pak Diki ada? Halo. Bodikinya udah keluar, Pak. Oh iya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum ditutup ini? Buat bahannya nanti saya kirim ke Pak Diki ya lewat Google Drive. Nanti dari Pak Diki di-share ke teman-teman gitu. Buat pertemuan satu. Oke, ada 2 menit lagi. Mau ada pertanyaan, boleh bebas. Mau pertanyaan soal sistem kendali boleh, atau di luar sistem kendali boleh. Ada mata kuliah mesin listrik atau apa gitu, boleh didiskusiin. Ada 2 menit ini. Ketua kelasnya siapa tadi? Kalau nggak ada, saya aja deh yang nanya. Bagus, Pak. Ah, ketua kelasnya mana? Halo? Hafiz. Atau siapa aja deh. Jadi ceritanya tugas besarnya gimana? Ini teh. Pak, boleh nanya nggak Pak? Oh iya boleh boleh. Gimana Bina? Kelompok saya kan ini mau pakai load cell buat timbangan gitu ya Pak. Nah, di load cell yang 5 kilo itu pas kita kalibrasi itu apa sih dapat nilainya itu kurang stabil gitu. Jadi nilainya naik turun. Apa kita harus pakai load cell yang 1 kilogram atau emang kita salah dalam kalibrasinya? Oke, kalau nggak stabil tuh bisa jadi karena mungkin hardware-nya bisa jadi. Kalau misalnya nggak stabil, tapi dikasih beban dia berubah, ya berarti perlu filter. Di codingnya bisa pakai filter, low pass filter, gitu. Filter udah masuk belum? Materi filter? Belum. Belum ya? Belum, Bisa pakai filter itu. Atau di rata-ratain dulu misalnya per 50 sampel nanti dihitung rata-ratanya bisa gitu. Tapi pastiin dulu bukan masalah hardware-nya ya itu kalau misalnya cuma masalah codingannya ya berarti bisa difilter itu. Di coding bisa by coding sih. Nggak susah itu harusnya.
Gitu. Itu buat ngendalin apa itu load cell-nya? Kenapa? Itu buat ngendalin apa load cell-nya? Load cell-nya itu untuk ini, kita pengen buat timbangan otomatis. Jadi nanti kalau misalkan sudah mencapai nilai poinnya, motor servo yang kita pakai itu tertutup lagi. Jadi cuman buat Oh, oke. Berarti sistem kendali beban gitu ya, itu ya masuknya ya. iya, Pak. Oke, siap. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Ada ya? Oke, mungkin segitu aja yang saya bisa sharing ya untuk 3 pertemuan ke depan. Nanti agendanya yang setelah ini tuh kita coba bikin codingan PID dengan metode Tustin, lalu kita implementasikan. Ya saya pikirin juga ya antara kita pakai real hardware atau kita pakai simulasi Proteus, karena di Proteus juga bisa ya. Lalu yang ketiga itu kita bikin graphical user interface ya, pakai Python KML yang seperti yang biasa dipakai ya, mungkin kakak-kakak kelas kalian udah pada tahu juga ya, yang sebelum-sebelumnya kita pakai itu. Lalu yang terakhir, atau enggak gini, biar biar enak lah ya. Jadi biar nggak satu arah. Yang pertama kan ini udah nih Tustin. Yang kedua tuh kita coba PID pakai Tustin. Terus nanti saya share codingan Arduino-nya. Pertemuan ketiga tuh kita coba integrasi ke Python ya. Nanti lalu yang keempat tuh nanti teman-teman yang presentasi gitu soal tugas besarnya masing-masing gitu. Jadi tiap kelompok ganti-gantian ceritanya gitu. Kurang lebih gitu aja sih ya dari saya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh tanya lewat Pak Diki dulu baru ke saya ya. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti upload di YouTube ya biasanya ya. Halo? Cek. Di YouTube ya. Soalnya recording saya kayaknya gagal recording. Nanti di-share di YouTube aja ya. Nanti minta linknya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke.